Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya karena saya udah mulai jarang banget buat video. 1 bulan terakhir ini gigi saya sakit teman-teman, dan sekarang pun masih cenut-cenut pada bagian geraham ini. Di video kali ini kita akan membahas salah satu spesies ular peliharaan saya teman-teman. Dia di atas ini. Jadi dia ini udah saya pelihara selama 2 tahun terakhir ini, dan kalian kalau subscriber lama saya pasti udah kenal lah dengan ular ini. Kalau nggak salah terakhir kali saya upload tentang spesies ular ini tuh tahun 2020 saat saya ngasih makan dia atau konten feeding time, dan waktu itu ukurannya itu masih terbilang kecil teman-teman, masih sekitar 80 sentian. Sekarang panjang dari ular ini tuh kayaknya udah 1,5 meteran lebih, kayaknya udah hampir mencapai 2 meter ya. Dan memang pertumbuhan ular ini tuh terbilang cukup lambat ya. Kita akan ambil ularnya, dia ada di box ini teman-teman. Di atas ini ada jali sulfur atau petias mukosus. Dia habis ganti kulit dan belum saya kasih makan teman-teman. Biasanya saya kasih makan itu 3 hari setelah dia shedding atau ganti kulit, supaya si ular jali ini bisa diberi jeda agar dia itu nggak kaget setelah dia itu shedding atau ganti kulit. Oke, kita akan turunkan ini wadahnya. Nah, dan di wadah bawah ini dia. Ular carpet python. Oke, ular ini karakternya emang agak kadang anteng, kadang juga tiba-tiba gigit gitu loh. Meskipun yang saya punya ini sebean atau hasil ternak. Oke, dia respon makan teman-teman. Kita angkat beserta tangkringannya ini aja. Loh. Oke. Coba lihat ya teman-teman, dia dive kandang. Di posisi ini kalau kalian julurin tangan biasanya langsung digigit. Apalagi gigi-gigi dari si carpet python ini panjang-panjang teman-teman. Oke, saya akan cari alat. Nah, ini dia. Ini hook low budget sisa ngecat kemarin. Oke, kita akan angkat. Ya. Nah, coba lihat, ukurannya udah besar banget sekarang. Dia hissing teman-teman. Kita handle aja pelan-pelan teman-teman, karena spesies ular ini tuh karakternya itu agak kagetan ya, tapi ini normal teman-teman, karena hampir semua sanca pohon atau sanca-sanca yang berasal dari Papua itu mereka itu memiliki karakter yang agak sulit untuk diprediksi, dan juga jumpy dan sering dive kandang, atau dia itu kalau kandangnya dibuka itu kadang langsung refleks nyerang gini. Ini adalah ular carpet python atau ular sanca karpet Papua. Saya nggak tahu kenapa ular ini disebut sanca karpet. Mungkin karena pada bagian tubuhnya ini mirip kayak motif karpet. Nama latin dari ular python ini adalah Morelia spilota. Dan yang saya pegang ini, karpet python Papua, atau yang nama latinnya itu adalah Morelia spilota harrisoni. Yang terbesar itu berasal dari Australia, karena penyebaran ular ini itu nggak terbatas di Indonesia aja. Yang dari Australia itu berasal dari subspesies Morelia spilota mcdoelli. Jadi kalau yang dari Papua ini harrisoni, kalau yang dari Australia itu mcdoelli, dan mcdoelli itu bisa tumbuh mencapai panjang 4 meter. Tapi kalau yang dari Papua ini, dia ini mentok cuma bisa mencapai panjang 2,5 meter teman-teman. Ular ini berasal dari Papua, lebih tepatnya Irian Jaya, ada juga di Papua Nugini. Dia ini tipe carpet python yang ya memang untuk segi ukuran sendiri terbilang kecil teman-teman. Dan juga warnanya itu agak mengarah ke kehitam-hitaman. Ular ini merupakan tipe ular pohon atau arboreal, yaitu menghabiskan banyak waktunya itu di pepohonan, karena memang ukurannya juga nggak seberapa gede, nggak kayak retik ataupun molu, yang mereka itu tentu saja dengan ukuran segede itu mereka itu cenderung berada di tanah atau di daerah rawa-rawa yang basah. Tapi kalau ular ini dia itu menghabiskan banyak waktunya itu berada di atas pepohonan. Makanan utamanya tentu aja burung, katak, pengerat, dan juga beberapa hewan-hewan pohon lainnya, terutama kelelawar. Kalau di daerah Papua itu dia ini lebih sering ditemukan memakan kelelawar, kalau enggak monyet-monyet di sana teman-teman. Nah, ular ini memiliki kekerabatan dekat dengan ular Morelia viridis atau Grand Tree Python, sanca hijau Papua. Secara bentuk fisik dia itu mirip banget dengan Grand Tree Python, hanya ada warnanya itu lebih ke belang-belang ya. Ular ini sendiri memiliki gigi-gigi yang panjang banget. Ini adalah
gaya adaptasi dia itu dalam menangkap mangsa, karena mangsanya itu biasanya burung-burung ataupun kelelawar teman-teman. Jadi dia itu membutuhkan taring yang panjang supaya si mangsa ini bisa tercengkram dengan kuat lah gitu. Karena gigi-giginya yang sangat besar dan tajam ini teman-teman, dia ini mampu menyebabkan luka robek yang benar-benar sangat-sangat dalam dan fatal. Saya aja pernah kegigit ular ini tuh robeknya parah teman-teman. Untuk karakter, tentu saja ular Morelia morelian atau ular Sanjapon ini, mereka itu memiliki karakter yang agak usil, jumpy, dan juga sering dive kandang. Dan mereka sendiri bukan piton yang cocok untuk pemula. Piton pohon, terutama Morelia spilota ini, mereka itu tipe ular yang nggak boleh terlalu sering kalian pegang. Kalau sering kalian pegang, biasanya dia ini akan stres atau mogok makan, atau bisa juga karakternya itu kembali ke karakter liarnya. Meskipun punya saya ini CB, tapi dia ini saya handle itu jarang-jarang teman-teman. Paling juga saya bawa gathering batasi 1 jaman untuk di handle. Setelah itu saya taruh di kantongan lagi. Kalau kita pegang, ya dia itu mesti bakal ini dia. Mesti bakal usil, bergerak gini terus. Ular ini udah saya pelihara selama 2 tahun setengah ini teman-teman. Sejak tahun 2020 saya beli ini. Dan dia ini adalah CB-an atau captive breed dari teman saya. Jadi teman saya ada yang ternak ular terus anakannya saya beli. Biasanya barang CB itu kalem ya. Tapi kalau untuk Morelia kayak gini barang-barang CB itu, mereka itu terbilang cukup galak dan usil gitu teman-teman. Saya aja udah beberapa kali kena gigit ular ini. Karena gigi ular ini panjang jadi kerasa sampai ke tulang-tulang gini teman-teman. Warna dari ular ini sangat-sangat cantik teman-teman. Bisa kalian perhatikan warnanya. Warna dari ular ini belang-belang putih dengan campuran warna hitam, dan juga sisi atas atau dorsal dia memiliki warna kuning kehitaman atau kehijauan, dan pada bagian sisi ventral dia sendiri memiliki warna putih dengan belang-belang kayak pattern pada jali. Untuk setting kandang ular ini tentu saja setting kandangnya itu di dalam kandangnya itu harus ada tangkringan ini teman-teman, tangkringan kayu yang nyamping ini buat dia ini bertengger. Karena ular-ular pohon kayak gini dia itu gemar banget bertengger di antara ranting-ranting. Dan ya kalau yang punya saya ini hampir nggak pernah dia itu turun ke tanah ataupun, karena dia ini memang lebih cenderung berada di atas ranting ini teman-teman. Kalau alas yang saya gunakan ya koran, nggak pernah berubah sejak dia kecil, dan juga water dish atau wadah air teman-teman, buat dia ini berendam atau minum biasanya. Untuk perawatan sendiri menurut saya sih mudah, tapi untuk beberapa orang sendiri katanya sulit teman-teman, karena karpet piton ini mereka itu gampang mogok makan, gampang stres, dan juga beberapa kasus itu mereka itu ya itulah. Mungkin karena punya saya ini CB, jadi dia itu untuk tes makan sendiri nggak rewel, makanannya juga nggak pilih-pilih. Dia apapun masuk, bahkan pernah saya kasih tikus got pun masuk. Ini ukurannya udah hampir mencapai 2 meter hampir ini. Dan sekarang udah 2,5 tahun. Pertumbuhan dari Morelia spilota atau karpet piton ini tergolong lambat teman-teman dibanding dengan retik ataupun molu yang merupakan piton Jawa yang mereka itu dalam waktu 3 bulan aja udah kelihatan tumbuhnya. Tapi kalau ini dalam waktu 1 tahun itu paling modot cuma 5 sentian atau 10 sentian. Lambat banget lah untuk pertumbuhan ular gitu. Saran saya kalau kalian mau pelihara ular jenis ini, kalian kenali dulu karakternya. Karena kalau karakter dari ular Papua-Papuan ini agak resek teman-teman. Dia hising. Oke. Dan untuk makanannya ini sering saya kasih mencit atau tikus putih. Kadang juga saya mix dengan ayam kecil. Kadang juga saya kasih kepala ayam. Ini belum mencapai ukuran maksimumnya teman-teman. Karena maksimum dari ular ini itu biasanya mencapai 2,5 meter. Dia itu segini belum ukuran maksimumnya lah. Bener-bener cantik. Ini adalah salah satu kekayaan alam Indonesia teman-teman, dimana di Indonesia itu banyak banget terdapat spesies-spesies ular-ular piton yang sangat-sangat beragam, tentunya sangat-sangat eksotis. Saya suka dengan ular-ular jenis ini tuh karena mereka itu nggak segede retik ataupun molu ukurannya, paling mentok ya cuma sekitar 2 meteran itu. Oke teman-teman, mungkin untuk itu saja pembahasan saya tentang ular peliharaan saya ini. Ini adalah ular karpet piton Papua atau yang nama latinnya itu Morelia spilota harrisoni, dan dia sendiri merupakan spesies ular yang ditemukan di daerah Papua dan Papua Nugini. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
saya akan kembalikan ini ke kandangnya.